Pernah kepikiran nggak soal kode-kode tak terlihat yang sebenarnya ngatur hidup kita sehari-hari? Kode yang ada di ponsel Anda, yang menjalankan sistem keuangan global, bahkan yang ngebimbing satelit di atas kepala kita. Nah, kali ini kita akan bongkar kisah mengejutkan di balik semua itu. Pertanyaannya mungkin kedengeran aneh ya kan? Apa coba hubungannya seorang ilmuwan dari 1200 tahun yang lalu dengan teknologi canggih yang ada di saku Anda sekarang? Percaya deh, jawabannya bakal mengubah cara Anda melihat dunia modern. Oke? Mari kita mulai penjelasannya. Mari kita mulai dari bagian pertama, kode dalam segala hal. Di sini kita akan mengungkap asal-usul yang mungkin nggak pernah Anda duga. Asal-usul dari algoritma dan matematika yang jadi mesin penggerak dunia kita. Lupakan dulu cerita soal garasi di California. Kisah kita kali ini mulainya jauh-jauh dari sana. Tepatnya di pusat peradaban intelektual dunia pada zaman keemasan Islam. Sebuah kota yang penuh dengan inovasi, Baghdad. Nah, di jantung kota Baghdad yang super inovatif ini, ada satu institusi legendaris yang jadi panggungnya. Namanya Baitul Hikmah. Mari kita lihat lebih dekat apa sih yang bikin tempat ini begitu istimewa? Selamat datang di Baitul Hikmah, atau kalau diartikan, rumah kebijaksanaan. Tapi, jangan bayangin ini perpustakaan biasa ya. Ini adalah pusatnya intelektual kekhalifahan Abbasiyah. Semacam Silicon Valley-nya abad ke-9, tempat para pemikir paling brilian dari seluruh dunia ngumpul. Coba kita bedah lebih dalam. Baitul Hikmah ini didanai langsung oleh para khalifah buat narik ilmuwan-ilmuwan terbaik dari seluruh Afro-Eurasia. Dan kerjaan mereka bukan cuma ngumpulin dan nerjemahin naskah kuno dari Yunani, India, atau Persia. Nggak cuma itu. Mereka juga menganalisis, mengkritik, dan yang paling penting, mereka menciptakan pengetahuan baru. Jadi ini bukan sekedar gudang buku, ini adalah pabrik inovasi. Nah, di tengah-tengah lingkungan yang super dinamis inilah, kita ketemu sama tokoh utama kita, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dan gelar yang terkenal itu memicu perdebatan sejarah yang seru banget. Jadi, bener nggak sih Al-Khwarizmi itu Bapak Aljabar? Jawabannya agak kompleks. Memang, 600 tahun sebelumnya, ada matematikawan Yunani namanya Diophantus. Tapi, ada tapinya. Al-Khwarizmi itu melakukan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Kalau Diophantus pakai aljabar cuma sebagai alat buat mencahin masalah geometri, Al-Khwarizmi justru ngangkat aljabar jadi subjek studi tersendiri. Sebuah disiplin ilmu yang independen, lengkap dengan metode dan aturannya sendiri. Beda level kan? Dan dari sinilah nama Aljabar itu muncul. Judul bukunya yang paling terkenal, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Nah, kata Aljabar itulah yang kita kenal sekarang jadi Aljabar. Artinya sendiri kira-kira penyelesaian atau penyeimbangan. Proses memindahkan suku negatif dari satu sisi persamaan ke sisi lain biar jadi positif. Ingatkan pelajaran matematika di sekolah? Nah, itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke inti kontribusinya. Ada 3 gagasan dari Al-Khwarizmi yang benar-benar, mengubah dunia. Gagasan besar pertama adalah ini. Dia membebaskan aljabar dari geometri. Dulu, matematika Yunani itu selalu terikat sama bentuk dan gambar. Nah, Al-Khwarizmi memperlakukannya sebagai studi abstrak tentang persamaan itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena ini bikin matematika bisa dipakai buat mecahin masalah yang jauh lebih rumit dan universal. Gagasan besar kedua adalah prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Metode sistematisnya ini saking berpengaruhnya namanya sendiri ketika dilatinkan jadi algoritmi. Itu jadi kata yang kita pakai sampai sekarang buat semua set instruksi komputasi, algoritma. Ya, beneran. Jadi setiap kali Anda dengar soal algoritma media sosial, sebenarnya Anda lagi dengerin gema dari seorang ilmuwan abad ke-9. Keren kan? Nah, buat gagasan ketiganya, kita coba eksperimen kecil-kecilan, coba deh hitung ini di kepala Anda. Susah kan? Ya gimana nggak susah, ini sistem angka Romawi yang dipakai di dunia barat waktu itu. Ribet dan gak efisien banget. Sekarang, bandingin sama yang ini. Jauh lebih gampang kan? Nah, inilah sistem angka Hindu-Arab yang dipopulerkan oleh Al-Khwarizmi dari India ke seluruh dunia Islam sampai akhirnya ke Eropa. Ini nunjukin dengan jelas banget kekuatan dari gagasan ketiganya. Jadi, apa sih yang bikin sistem ini begitu hebat? Ada 2 hal. Pertama, notasi posisional. Angka 7 di 784 itu artinya 700 bukan cuma 7. Posisinya menentukan nilainya. Kedua, dan ini yang paling revolusioner, pengenalan angka 0. 0 itu bukan cuma berarti tidak ada, tapi juga jadi placeholder yang bikin sistem posisional ini bisa jalan. Angka 0. Bisa dibilang ini salah satu gagasan paling kuat dalam sejarah manusia.
Al-Khwarizmi memang bukan yang menciptakannya, itu berasal dari India. Tapi perannya dalam menyebarkan konsep ini ke seluruh dunia itu luar biasa penting. Dia membuka jalan bagi matematika modern. Oke, sekarang mari kita sambungin semua benang merahnya. Gimana caranya semua ide dari Baghdad abad ke-9 ini bisa sampai ke perangkat yang lagi Anda pegang sekarang? Perjalanannya panjang, butuh waktu berabad-abad. Pertama, karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke bahasa Latin, terus menyebar ke seluruh Eropa dan jadi buku wajib. Ide-ide ini kemudian jadi bahan bakar buat zaman Renaissance dan revolusi ilmiah, dan akhirnya, jadi tulang punggung logika dari era digital kita sekarang. Dampaknya itu masif, kemana-mana. Ilmu komputer, yang intinya adalah algoritma, itu yang paling jelas. Tapi coba pikirin, keuangan modern, teknik, fisika, astronomi, semuanya itu berdiri di atas fondasi matematika yang diletakkan oleh Al-Khwarizmi. Aljabar dan metode komputasi yang efisien itu udah kayak bahasa universalnya sains. Jadi, lain kali Anda pakai ponsel, coba deh ingat jejak sejarah yang luar biasa di baliknya. Sebuah perjalanan dari Baghdad langsung ke saku Anda. Dan ini bikin kita jadi mikir kan, kira-kira sejarah tersembunyi apa lagi ya yang diam-diam jadi tenaga penggerak dunia kita sehari-hari?